Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan yang diberkati Tuhan, semua dalam keadaan yang sehat. Mungkin ada beberapa dari kita yang sudah diizinkan Tuhan masuk ke lembah yang mungkin tidak menyenangkan, tidak enak untuk dilewati, tapi kita harus percaya kalau ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Hari ini mari kita datang lagi ke hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu, tidak ada kekuatan di luar sana yang bisa memegang tangan kita. Tidak ada kekuatan di luar sana yang sama dengan kekuatan dari Tuhan Yesus. Mari hari ini siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita menemukan kesembuhan itu, untuk kita menemukan pemulihan itu dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari mengalir Tuhan, mari mengalir Roh Kudus dalam hidup kami. Mari mengalir Roh Kudus di setiap keluarga kami, di setiap hidup kami. Mari mengalir Roh Kudus, pemulihan-Mu, kesembuhan-Mu.
Ada satu sobat Bapak Ibu yang selalu setia, yaitu Tuhan Yesus. Susah
diingatkan lagi tentang Tuhan dan tentang semuanya. Haleluya. Mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau temukan kasih-Mu.
semua itu anugerah-Mu ya Tuhan. Untuk itu kami perlu wajah-Mu selalu. Kami perlu kekuatan-Mu selalu Tuhan. Ada bagi setiap kami. Untuk itu mari Roh Kudus urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya, agar hamba dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Dan setiap perkataan-perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan sendiri, memberi kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu Tuhan. Bahkan setiap orang yang membutuhkan jawaban daripada Tuhan, berbicaralah Tuhan Yesus, berbicaralah Roh Kudus. Kami siap mendengar dan merenungkannya, juga melakukannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur menyambut firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai hari ini kita ada dalam perlindungan, penyertaan Tuhan. Kita boleh tetap kuat dalam menghadapi segala situasi yang ada saat ini. Memang kalau kita mau melihat secara mata jasmani, mungkin kita nggak sanggup, saudara ya. Bapak Ibu, begitu banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin yang kita alami sampai saat ini. Kalau mungkin ada di antara kita yang sedang terbaring sakit, tidak dapat berbuat apa-apa, atau mungkin banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan-kebutuhan yang semakin meningkat, yang seolah-olah membuat kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan ada bagi kita. Untuk itu, mari sama-sama kita membuka firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ayat 11 sampai yang ke-12. Mungkin saya bisa minta tolong ada yang membacakan firman Tuhan. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-16, ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Haleluya. 1 Tawarikh 6 ayat yang ke-11 dan 12. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Ya, puji Tuhan. Di sini dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kami nggak janjian tadi ya, ada pujian yang mengatakan, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Memang dalam masa-masa seperti ini, seperti firman Tuhan katakan, carilah wajah Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita kerjakan untuk kita dapat menghadapi segala situasi dan kondisi saat ini, baik sakit penyakit atau apapun permasalahan kita. Hal yang pertama adalah mencari wajah Tuhan, ya, dan kekuatannya. Kenapa kita harus mencari wajah Tuhan? Karena kita membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Karena kita adalah umat ciptaannya yang selalu membutuhkan Sang Pencipta, ya. Untuk itu, firman Tuhan juga berkata di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9 bagian A. Boleh lagi membantu saya untuk membacakan, di mana firman Tuhan, sebentar kita akan melihat betapa Tuhan mencari juga orang-orang yang mencari Dia, orang-orang yang sungguh-sungguh kepadanya, ya. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9, kita akan melihat firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 16 ayat 9 bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Amin. Puji Tuhan. Ya, kita lihat di sini. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Berarti bukan hanya kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan pun mencari orang-orang yang bersungguh hati. Berarti jangan pernah putus asa, saudara. Amin. Jangan pernah menyerah dengan keadaanmu. Ingat bahwa bukan hanya saudara, Bapak, Ibu, dan saya yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan pun mencari kita.
mencari orang-orang yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Untuk apa? Memberikan atau melimpahkan kekuatan, Tuhan katakan. Karena memang kita butuh kekuatan daripada Tuhan pada saat-saat ini. Ya, bahkan ada firman Tuhan juga yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, saudara. Amin. Ya, hanya dekat dengan Tuhan kita tenang. Hanya dekat dengan Tuhan kita dapat melewati setiap permasalahan. Raja Daud pernah berkata, walau melewati lembah sekalipun, aku tidak pernah ditinggalkan. Amin, Bapak Ibu Saudara ya. Amin. Coba kita buka lagi firman yang meneguhkan hati kita di dalam Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9, di mana firman Tuhan berkata, Raja Daud berkata, curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Ya, karena apa? Allah itulah sumber kekuatan kita. Dia akan memberi jawaban tepat pada waktu. Mazmur pasal 62 ayat 9. Boleh tolong dibacakan? Mazmur 62 ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin, amin. Puji Tuhan. Begitu banyak firman Tuhan yang terus menguatkan kita, meneguhkan kita. Untuk itu kita perlu Dia. Kita perlu firman. Karena hanya firman Tuhan yang adalah pribadi Allah sendiri akan terus memberi kekuatan pada saudara dan saya. Firman Tuhan berkata, curahkanlah isi hatimu, hai umatku, di hadapanku. Ya, di hadapan Tuhan. Karena Dialah perlindungan kita. Kita nggak bisa lari kemana-mana, hanya kepada Tuhan kita dapat berlindung. Ya, jadi hal yang pertama yang harus kita kerjakan adalah mencari wajah Tuhan dan kekuatannya. Hal yang kedua yang harus kita lakukan di masa-masa ini adalah mengingat segala kebaikannya dan perbuatannya serta mujizatnya. Mengapa kita harus mengingat segala kebaikan Tuhan? Karena kita percaya bahwa pasti banyak di antara kita yang sudah melewati begitu banyak pertolongan Tuhan. Amin. Ya, di waktu-waktu yang telah lalu kita sudah melewati begitu banyak mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan Tuhan, perlindungan demi perlindungan Tuhan. Nah, itu yang harus kita ingat, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kalau kita hanya melihat kepada masalah demi masalah tanpa kita mengingat kebaikan Tuhan, kita nggak bisa bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai bersungut-sungut, kita akan mulai menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi yang kita butuhkan saat ini adalah, mari ingatlah segala kebaikannya. Tadi di ayat 1 Tawarikh pasal 16 tadi juga dikatakan, ingatlah segala kebaikannya, segala perbuatannya, mujizat-mujizatnya. Itu harus kita ingat. Amin. Coba kalau saudara sedang jengkel ya sama seseorang mungkin, tapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan kebaikan-kebaikannya, ya, apa yang pernah Dia buat kepada kita, mungkin Dia pernah menolong kita, otomatis itu akan mengurangi rasa jengkel kita mungkin ya. Tapi saya percaya, sedangkan manusia aja kita masih bisa ingat kebaikannya, apalagi itu Tuhan. Tuhan yang selalu menolong kita. Dia nggak pernah meninggalkan kita sedetik pun, Bapak Ibu Saudara. Dia selalu ada bersama dengan kita. Cuma seringkali kita tidak menyadari keberadaan Tuhan di sisi kita. Kita melupakan segala kebaikan Tuhan. Untuk itu mari pagi hari ini saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, ingatlah segala kebaikan. Amin. Ingatlah segala pertolongan demi pertolongan Tuhan, mujizat demi mujizat yang pernah Tuhan kerjakan. Ya, di sini dikatakan, kita buka lagi di dalam 1 Tawarikh ayat 6, pasal 16 ayat 12 bagian B. Boleh tolong dibacakan lagi firman Tuhan? 1 Tawarikh pasal 16 ayat 12. Ayat 13, maaf, ayat 13. 12 dan 13. 1 Tawarikh 16 Ayat 12 dan 13. Gini, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya dan penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel,
hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita anak-anak Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ya, kita sudah dipilih oleh Tuhan dari bermiliar-miliar orang yang ada, manusia yang ada di bumi ini. Kita dipilih oleh Tuhan ya untuk mau melayani Tuhan, untuk bisa dipercaya melayani Tuhan. Di sini dikatakan, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Kita adalah anak-anak Abraham, anak-anak Abraham, ya, secara rohani. Ya, kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Kita wajib. Ini sebuah tanda seru di belakangnya. Berarti bersyukur itu adalah sebuah perintah. Amin. Amin. Mengingat kebaikan Tuhan itu adalah sebuah perintah Tuhan. Ya. Dan dengan mengingat kebaikan Tuhan, maka kita pasti dapat melakukan hal yang ketiga yang harus kita lakukan, yaitu bersyukur. Ya, hal ketiga yang harus kita lakukan di masa pandemik ini untuk kita bisa melewati segala permasalahan, yaitu bersyukur. Mengapa? Karena dengan bersyukur kita sedang membuka pintu-pintu mujizat. Kita sedang mengundang hadirat Tuhan untuk Tuhan berkarya lewat mujizat-mujizatnya. Ya, Yesus pun, kalau saudara nanti perhatikan di ayat-ayat yang akan kita baca, Tuhan Yesus pada waktu dia menghadapi segala situasi yang mustahil, pada waktu Yesus melayani di bumi ini, hal yang dia kerjakan adalah bersyukur. Ya, yuk kita akan melihat sama-sama di dalam contoh kasus. Ya, saya mengambil contoh kasus tentang Lazarus, mujizat Lazarus dibangkitkan, di mana kematian adalah hal yang gak mungkin dilakukan. Maksudnya kebangkitan dari kematian itu hal yang gak mungkin dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan yang sanggup. Ya, kita akan baca sama-sama yuk di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 15. Kita akan melihat bagaimana respon dari Tuhan Yesus pada waktu murid-muridnya mengatakan, orang-orang mengatakan bahwa Lazarus mati. Kenapa Tuhan gak ada di sana? Yuk kita baca lagi Yohanes pasal 11 ayat yang ke-15. Mari sama-sama, mari tolong dibacakan firman Tuhan. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Ini firman Tuhan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Nah, kita lihat di sini respon dari Tuhan Yesus, ya, pada waktu orang-orang berkata, Lazarus sudah mati, ya. Yesus tidak bingung, ya, karena saya percaya dia tahu ada rancangan Tuhan yang besar, ada rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sedang kerjakan melalui kematian Lazarus, ya. Kita lihat Yesus berkata apa? Tadi dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang. Kita lihat ya, Yesus tetap tenang, Yesus tetap bersyukur karena dia tahu apa yang dia kerjakan. Kemudian satu ayat lagi kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 41. Kita lihat respon Yesus yang sama, yaitu bersyukur di dalam doanya. Saya akan membacakan saja ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa Yesus begitu yakin? Ya, karena dia tahu ada kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan di balik kematian Lazarus. Dia percaya bahwa Allah akan mendengarkan, bahwa Allah telah mendengar dia. Begitupun dengan kita. Mari kita lihat teladan dari Yesus. Pada waktu Yesus menghadapi situasi yang mustahil, dia percaya
bahwa ada rancangan Tuhan yang besar, maka dia sanggup bersyukur. Ya, kita nggak bisa meneladani siapapun, yang kita bisa teladani hanya Yesus. Ya, begitupun kalau saudara baca pada waktu Yesus juga menghadapi satu situasi sulit dalam hal mujizat 5 roti 2 ikan. Begitu juga, itu juga hal-hal yang mustahil. Nggak mungkin orang bisa mendapatkan roti begitu banyak sejumlah orang-orang yang lapar dan haus ya di padang gurun. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Yesus cuma mengangkat roti dan 2 ikan itu dan katakan dia bersyukur kepada Tuhan. Bapa, aku bersyukur. Dan dia mulai membagi-bagikan roti. Dan hasilnya apa? Mujizat terjadi. Sama seperti kasus Lazarus. Pada waktu Yesus bersyukur, dia berdoa, maka dia tinggal perintahkan Lazarus bangkit. Lazarus pun bangkit. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Apapun masalah yang sedang kita hadapi saat ini, hal-hal yang sepertinya saudara berpikir nggak mungkin ada jalan keluar, nggak mungkin ada yang bisa menolong aku, datang pada Yesus, cari Yesus, cari wajahnya dan kekuatannya, dan mulai ingat setiap kebaikan-kebaikan Tuhan, lalu bersyukur. Ya, maka segala permasalahan itu Tuhan sudah pegang kendali di dalamnya. Amin, saudara. Amin. Ya. Satu hal lagi yang harus kita kerjakan adalah, mungkin saudara berpikir, saya sudah ini, saya sudah itu, saya sudah berdoa, tapi sepertinya Tuhan tidak mendengar doa saya. Nah, ada satu hal lagi yang harus kita perhatikan. Yang keempat adalah mohon pengampunan dan saling mengaku dosa kita. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 dan 16. Boleh tolong dibacakan? Yakobus pasal yang ke-5. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin, haleluya, puji Tuhan. Ini ada satu jaminan yang luar biasa. Ya, saat saudara sudah melakukan poin-poin 1-3, tetapi kok sepertinya tidak terjawab Tuhan, maka ada poin yang keempat yang harus kita kerjakan, yaitu apa? Saling mengaku dosa dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Ya, di sini dikatakan, karena itu ayat 16, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Amin. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Doa orang yang benar adalah orang yang seperti apa? Orang yang mau mengakui dosa-dosanya dan mau mengampuni satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan juga jelas berkata, saat engkau mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni engkau. Tapi saat kita tidak mau mengampuni, maka kita sedang menahan kuasa doa itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya mari saling lepaskan pengampunan, saling mengaku setiap dosa dan kesalahan kita, pelanggaran kita, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Maka Allah yang setia dan adil itu, Dia akan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita, dan kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, doa orang yang benar sangat besar kuasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu mari kita mulai mengintrospeksi diri kita. Apakah selama ini kita sudah mencari wajah Tuhan atau mungkin belum? Kita hanya mencari wajah dokter. Kita mencari wajah orang-orang yang